Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Irfan. Ya, kita akan belajar tentang organisme kehidupan ya. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada awal semester ini, semester 2. Sebelumnya Bapak telah mengirimkan video yang ada di dalam Google Classroom. Kalian sudah memahami bahwa organisasi kehidupan itu seperti apa. Nah, mari kita akan dijelaskan di sini. Mari bersama-sama belajar untuk apa sih itu organisasi kehidupan ya. Oke, yang pertama, organisasi kehidupan itu berawal dari tingkat terkecil ya, yang terkecil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita itu berada di tingkat yang paling kecil, yaitu adalah molekul. Nah, ini disebut molekul. Molekul adalah organel yang terkecil ya, mikroskopik yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kemudian kita ada sel ya. Nah, ini namanya sel. Sel kemudian berkembang, berubah menjadi jaringan, kemudian berkembang lagi menjadi organ. Kemudian si organ ini berubah menjadi sistem organ ya, sistem organ. Nah, sistem organ ini akan berubah menjadi organisme, berkembang menjadi organisme. Organisme akan menciptakan suatu populasi ya, populasi karena berkembang biak. Nah, setelah populasi, banyaknya dengan populasi itu pasti ada komunitas. Nah, komunitas ini pasti ada di dalamnya, yaitu ekosistem dan biosfer di seluruh dunia ini ya. Jadi urutannya adalah molekul, kemudian organel sel ya, organel sel. Jadi kita tuh tercipta dari sel ya. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang terpenting dari manusia dan organisme hidup yang lainnya. Kemudian dari sel itu akan berkembang menjadi jaringan. Nah, jaringan ini termasuknya adalah jaringan kulit, jaringan rambut, kemudian jaringan organ-organ di dalam tubuh kita ya. Kemudian di dalam jaringan tadi akan berkembang menjadi organ. Setelah organ ke sistem-sistemnya, kemudian sistem organ, dan baru organisme hidup atau individu yang hidupnya seperti itu. Kemudian selain itu, yang menemukan pertama kali dalam pembelajaran kita kali ini adalah orang ini namanya adalah Robert Hooke ya. Pada tahun 1665 ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop ya. Mikroskop itu yang biasa menggunakan teliti, namanya mikroskop cahaya. Dia mengamati sel ya, namanya itu sel. Sel adalah unit terkecil yang penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup, itu namanya sel ya. Seperti kalian juga dan Bapak yang lainnya, makhluk hidup yang lainnya pasti memiliki sel. Nah, sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Nah, kalau tidak ada sel, itu tidak akan menjadi suatu organisme karena tidak akan berjalannya dengan jaringan, tidak ada, kemudian sistem organ tidak ada, kemudian organisme hidup pun tidak ada karena unit terkecilnya tadi itu tidak ada, selnya tadi tidak ada. Nah, jadi orang ini yang pertama kali menemukan sel itu adalah Robert Hooke ya. Robert Hooke yang pertama kali menemukan sel ya. Kemudian pada tahun 1839 yaitu Matthias Killian dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan itu diteliti juga apakah bentuk selnya itu sama atau berbeda. Nah, kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Nah, jadi selnya itu berbeda gitu, selnya berbeda dan ada yang sama, ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang berbeda ya, seperti itu. Sel itu dibagi menjadi dua ya. Sel dibagi menjadi dua, ada prokariota dan eukariota. Nah, kalau prokariota tadi merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Nah,
Bapak ulangi, prokariota adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, kalau eukariota merupakan sel yang memiliki membran inti. Ya, seperti itu ya. Misalnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalian bisa melihat pada buku cetak halaman 200 halaman 249. Kalian bisa lihat di buku cetak ya untuk belajar lebih lanjutnya. Nah, oke. Yang pertama diteliti oleh Robert Hooke adalah jenis hewan ini. Nah, hewan ini yang pertama kali diteliti oleh Robert Hooke. Nah, jadi seperti ini. Hewan ini namanya ngengat ya, ngengat lalat buah. Tuh, lalat buah ini. Nah, seperti ini. Selnya itu apakah berbeda dengan sel tumbuhan atau sama dengan sel tumbuhan? Nah, nyatanya adalah seperti ini. Nah, ini bentuk sel dari tumbuhan dan hewan ya. Ini adalah bentuk sel tumbuhan dan hewan. Oke, kita perhatikan ke hewan dulu. Sel hewan itu merupakan adalah penyusun dari organisme hidup yang pertama. Nah, kita lihat di sini ada sel hewan. Nah, namanya membran sel. Yang pertama adalah membran sel, kemudian ada dinding sel, nukleus. Nah, nukleus ini adalah otaknya ya. Intinya adalah yang mengatur seluruh kehidupan sel tadi adalah nukleus. Kemudian ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum, endoplasma, membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Nah, itu di sel hewan. Namun ditemukan di sel tumbuhan itu ada dinding sel, membran sel, kloroplasma. Nah, ini yang membedakan. Yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan itu memiliki kloroplasma ya. Kemudian badan Golgi, ada vakuola, mitokondria, dan nukleus ya. Dilihat dari fisiknya juga, sel hewan dan sel tumbuhan ini sudah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, dilihat dari letaknya juga, si sel hewan dan sel tumbuhan ini berbeda ya. Seperti itu. Nukleus ada retikulum, endoplasma, dan nih nukleusnya ada 2. Oke. Tugasnya kalian ya cuma satu. Kalian catat dan cari fungsinya dari setiap bagian-bagian dari sel tadi ya. Sekali lagi tugasnya cuma satu, tulis di buku IPA. Kalian tulis bagian-bagian yang telah Bapak jelaskan tadi, bagian-bagian sel ini dan fungsinya ya. Oke, sebelum kita ke tugas, dengarkan Bapak dulu. Nah, tadi ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan antara prokariota dan eukariota yang telah Bapak jelaskan di awal adalah seperti ini. Prokariota itu tidak memiliki dinding sel dan memiliki flagellum. Nih, ini flagellum. Nih ya. Nih, flagellum itu adalah ekor. Jadi prokariota tadi itu biasa sel ini berada pada bakteri ya. Bakteri dan hewan-hewan yang memiliki sel satu. Nah, ada pili itu rambut getar. Pili itu rambut getarnya ribosom, plasmid, sitoplasma, membran sel, dan ini sel kapsul. Nah, seperti itu. Jadi ini bakteri ya. Bakteri itu pasti memiliki sel itu bentuknya seperti ini. Bakteri, virus. Namun virus berbeda ya. Maaf. Bakteri seperti ini. Uniseluler seperti Euglena atau Paramecium, kemudian Hydra yang bersel satu itu bentuknya itu seperti ini. Namun kalau yang multiseluler ya atau eukariota ini uniseluler ya. Ini uniseluler prokariot. Kalau multiseluler eukariota, nah bentuknya seperti ini. Multiseluler itu multi itu banyak. Selnya itu banyak ya. Selnya itu banyak, ada sistem organ, jaringan-jaringan lain seperti tangan, kaki. Nah, seperti itu. Namun kalau prokariota uniseluler itu selnya bentuknya seperti ini. Nah, dia tidak sempurna. Jadi tidak ada kaki, tidak ada tangan, jadi bentuknya itu tidak sempurna. Contohnya seperti ini. Nah, ini uniseluler ya. Ini uniseluler, ada amuba, paramecium, euglena. Nah, kita lihat amuba itu seperti ini tuh. Jadi dia tidak memiliki sistem jaringan yang lebih
apa ya, lebih spesifik gitu, ada kakinya, ada tangannya. Itu tidak spesifik ini uniseluler. Namun kalau yang multiseluler itu adalah contohnya yang seperti ini. Nah, ini multiseluler karena adanya kaki jelas ya, telinga, kemudian kepala dan organ-organ yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu multiseluler, dan ini prokaryotik, dan ini uniseluler. Oke. Dari bagian-bagian sel tadi, yaitu yang pertama itu adalah membran sel. Nah, fungsinya melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat. Nah, jadi membran sel itu melindungi isi sel. Nah, jadi membrannya itu di dalam. Ibaratnya itu shield ya, shieldnya itu pelindungnya itu tuh. Nah, membran sel itu melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat. Jadi keluar masuknya zat itu dalam artian keluar masuknya dari sistem protein ya. Nah, seperti itu. Nukleus mengendalikan seluruh kegiatan sel sintesis protein. Nah, seperti itu. Nukleus itu ibaratnya adalah otaknya. Otaknya di dalam sel. Nukleus namanya, mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nah, seperti itu. Sitoplasma adalah sumber bahan kimia penting, kalau nggak salah ya, sumber bahan kimia penting bagi sel, tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. Nah, jadi metabolisme, gerakan, biosintesis itu terjadi pada sitoplasma. Nah, jadi retikulum endoplasma kasar. Ini transport protein. Jadi setiap pergerakan itu pasti sedang melakukan transport protein. Nah, kemudian retikulum endoplasma halus, transport dan sintesis lemak dan steroid. Nah, steroid itu adalah pecahan steroid itu ya. Nah, ribosom sintesis protein melekat dengan retikulum endoplasma ya. Badan Golgi, ekskresi sel. Ekskresi itu adalah sistem pengeluaran ya, sistem pengeluaran sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, sekresi protein dan karbohidrat. Kalian bisa lihat seluruh organel sel dan fungsi sel ini pada halaman berapa ya, Bapak lupa, halaman 250 kalau nggak salah ya, halaman 253 ya. Kalian bisa lihat pada halaman 253 itu adalah organel sel dan fungsinya. Nah, jangan lupa tugas Bapak tadi hanya satu saja, tugasnya satu. Kalian coba cari bagian-bagian sel dan fungsinya, tulis di buku IPA, dan boleh capri melalui WA atau di kolom komentar Google Classroom saja ya. Oke, cukup di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi tentang jaringan ya. Bila ada yang mau ditanyakan dan tidak mengerti tentang tugas-tugas sebelumnya, boleh telepon Bapak melalui WA, tanyakan. Bapak lebih suka di WA ya daripada di Google Classroom karena jarang dibuka untuk materi saja. Nanti kalau yang tidak mengerti melalui WA saja, nanti Bapak jelaskan apa yang tidak mengerti ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.